Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya. Salam kenal yang belum kenal. Saya Kang Kobel. Video untuk menghibur di waktu kosong Anda. Ini judul awalnya nanti kita buat mau melihat kerusakan motor Covid merek Topper ya, untuk produksi di mesin produksi gilingan kopi. Jadi sebelumnya nanti kita gambar lah lompatan running startingnya ya, kita mau gulung, jadi kita gambar dulu lompatan-lompatannya secara penyambungannya lah kok dibilang ya. Sebelumnya saya masukkan video setelah kami ngedekor main kemarin di dua tempat. Saya berberes-beres dulu. Jadi selain saya di bengkel, saya juga beginilah kegiatan laki-laki romantis tuh pegangannya bunga ya. Jadi laki romantis tidak banyak bicara, tahu-tahu ada bunga lah di tangannya. Itulah ciri-ciri laki-laki romantis. Nah, kita dulunya preman juga, cuman udah pensiun. Kalau dulu preman megangnya ya tahulah kalau preman megangnya apa. Kalau sekarang udah pensiun, jadi megangnya bunga lah. Kita main-main bunga sekarang udah tua, udah masuk umur 43 tahun. Jadi kita tinggalkanlah dunia hitam karena rambut sudah mulai memutih. Jadi udah nggak zamannya lagi kita nakal-nakal ya kan. Anak sudah ada, istri sudah ada, keluarga udah ada. Kebetulan anak cewek pula, dua-dua. Jadi megangnya bunga aja lah. Inilah berantakan kalau udah habis main dua tempat, satu gudang bunganya keluar semua. Jadi ya setelah main kita berberes-beres lah, memilah-milah jenis bunganya sama warna bunganya. Nanti kita bakalan gudangkan lagi. Next di tanggal 23 sama tanggal 31 apa 30 ya, di bulan 8 nanti kita main lagi dekorannya. Jadi habis itu kita buatkanlah videonya. Beginilah Kang Kobel. Kalau nggak ngebengkel ya ngedekor atau menghibur. Ini mesin yang saya maksud ya. Kapasitor banyak yang pecah ya. Jadi saya lanjut videonya yang sebelum ini. Saya sudah pernah cerita video yang saya maksud, ini dia mesinnya, motornya. Jadi saya kedapatan tuh kapasitor pada pecah. Jadi saya curiga kalau kapasitor pecah berarti ada penyebab yang membuat kapasitor pecah apa. Tadinya katanya disuruh finishing aja, disuruh berberes-beres, menghilangkan abu atau kotorannya lah motor ini, kata teman. Tapi saya nggak yakin. Kalau mau saya gantikan kapasitor, saya belikan baru, saya pasang, nanti bakalan pecah lagi ya kalau nggak kita periksa bagian sepulan dalam ya. Nah, jadi mungkin ini saya bakalan preteli lah satu-satu. Ini ada 4 unit, itu yang bagus, bisa dibilang itu yang bisa dijadikan perbandingan sama yang lain ya. Tadinya saya terima cuma satu. Saya serah terima hidup. Habis itu saya terus ngebengkel. Saya tinggal bengkel, saya ngedekor sama ngamen di luar paketan nikahan ya. Jadi saya sibuk di luar untuk ngurusin orang nikah, ngebooking pesta nikah ya di 2 tempat. Jadi saya tinggal lah. Setelah selesai saya mendapatkan 3 unit lagi yang masuk, yang baru. Ceritanya sama, katanya suruh mau dirotasi lah, artinya mau diperbaruin, dibersih-bersihkan. Tapi saya nggak yakin dengan kapasitor yang pecah. Nah, ini saya dalam pemeriksaan lah, masa pemeriksaan. Ohmnya berbeda-beda ya, saya membandingkan sama yang bagus, ohmnya berbeda-beda. Ini untuk laporan sama yang punya barang lah, sama yang antar barang setelah pemeriksaan. Karena ini udah beberapa hari juga masuk bengkel, baru ini kayak saya pegang ya.
Itulah yang perbandingan yang hidup. Saya gambar. Nah, ini setiap unit yang masuk saya gambar. Beginilah saya. Setiap ada barang baru saya selalu menggambar. Saya dokumenkan dengan gambaran saya atau tulisan-tulisan saya. Karena di umur 40-an ini kita sudah mulai berkurang ingatan ya. Kalau nggak kita gambar rasanya kurang yakin, kurang pede dengan pekerjaan kita kadang. Mungkin memang sudah masanya juga ya. Kalau dulu masa muda mungkin ingatan kita masih tajam. Sekarang kita sudah mulai berkurang lah, banyak yang kita pikirin. Mikirin ya, namanya orang udah berumah tangga banyak yang dipikir ya. Mikiri anak, mikiri istri, mikiri orang tua, mikiri keluarga, semualah dipikirin. Cuman yang enggak kita sampai terlalu berat lah mikirnya. Jadi itu tadi ya bagi teman-teman yang seperti saya juga, yang juga pemula, yang baru mulai juga, kalau bisa punya catatan lah, punya gambaran-gambaran untuk dokumentasi biar tidak lupa. Karena kalau sudah kita gambar, kita foto atau kita videoin, nanti bisa jadi dokumen itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain atau bagi penerus-penerus kita ya. Kan nggak mungkin ilmu itu kita terima pengalaman kita terus nggak kita lanjutin ya, sayang. Jadi kalau kita dokumentasi terus kita kasih tahu sama, mungkin kalau kita punya anak buah atau kawan kerja atau rekan kerja, kita bisa berbagi lah biar ilmu itu berkelanjutan. Jadi salam kenal yang belum kenal sama saya ya, Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan. Walaupun ilmunya nggak begitu banyak, sedikit-sedikit apa yang saya dapat itu yang saya videoin. Jadi kegiatan-kegiatan saya itu seperti ini. Kegiatan sehari-hari saya itu adalah ya gini, ngebengkel. Nanti kalau ada job ngedekor ya ngedekor, ada job ngamen ya ngamen, menghibur ya. Jadi untuk saat ini kita lagi ngebengkel, mau ngerjakan barang yang sudah masuk. Barang yang sudah masuk sebelum saya kerjakan. Jadi saya gambar dulu. Masing-masing saya gambar lah. Ini yang terbakar nih. Jadi rata-rata yang kapasitornya pecah terbakar semua ya. Karena memang penyebab kapasitor pecah itu pasti ada masalah. Jadi kita bisa pastikan kenapa kapasitor pecah. Mungkin ada masalah di bagian spoolnya. Jadi sebelum kita pergantian kapasitor, pastikan dulu ya spoolnya baik atau enggak. Ya kalau kita yang awam, kita cek aja, kita buka, kita lihat. Saya juga kurang paham ya untuk mengukur-ngukur berapa ohmnya yang biasa, karena kan kita kerjaannya nggak itu aja, yang masuk beda-beda. Tapi kalau kerjanya misalnya pompa air Shimizu terus, kita bisa perbandingi ya, setelah digulung pengkabelannya ohmnya berapa, atau yang sudah digulung atau yang masih asli. Jadi kita bisa ada perbandingan lah. Untuk video kali ini kita mau ngecek kerusakan-kerusakan. Setelah itu udah saya tanda-tandai semua. Ini bakalan saya kirim sama yang punya ya, setelah saya periksa. Jadi sudah saya tulisi lah ohmnya, runningnya itu dari ujung ke ujung berapa ohm, startingnya begitu juga. Jadi karena saya curiga karena pecah, saya buka aja lah spoolnya biar paham ya, biar tahu, biar tidak ada rasa tidak saling tidak
percaya satu sama lain ya. Kalau sudah gini kan yang punya barang percaya ya, sudah kita buka, kita lihat videonya, kita antarkan ke yang punya barang. Kalau motorannya itu spoilernya sudah pada terbakar, jadi kita bisa tahu tindak lanjutnya mau ngapain. Nah ini sudah tinggal satu lagi yang belum saya bongkar, ini yang tanpa platina tuh ya. Saya nggak berani ngerjainnya kalau disuruh lanjut tanpa platina juga, saya nggak berani. Itu platinanya nggak ada. Jadi ini sudah dikerjakan juga tanpa platina, tapi terbakar juga. Jadi kalau bisa itu nanti dibikin platina lah kalau mau dipakai. Setelah saya bukai semua, itu dia platinanya ya. Sudah tahu lah isian dalam motorannya seperti apa. Tinggal membuat skemanya ya. Ini kapasitor yang terlalu besar 500 mikro ya, ditaruh yang tanpa platina. Untuk ngelanjutinya saya mau buat lompatannya ya. Itu nameplate-nya untuk merek motornya, isian-isiannya mana tahu ada yang sama. Kedapatan motor seperti ini, saya nanti buatkanlah skemanya, karena ini kan mau saya gulung. Sudah yang punya barang bilang katanya udah bang lanjut aja katanya. Oh ya udah kita lanjut. Ini mau saya gambar lah isiannya dari pabrikannya seperti apa. Saya mau buat lompatannya ya, saya gambar cara nyambungnya seperti apa. Memang ini bisa berubah arah ya, arah putar ya. Dia nanti bisa kanan bisa kiri, kita tergantung kebutuhan lah mau dibuat arah putarnya kanan atau kiri. Ditutup bagian atas sudah ada lah biasanya itu cara nyambung untuk putaran kanan dan putaran kiri ya. Kita tinggal ngerubah kopel atau jemperan pelat di dalam. Saya juga kurang hafal kalau nggak lihat gambar. Itu tadi udah tua, ilmunya ingatannya juga sudah berkurang. Jadi harus dibener-beneri lah kalau mau nyambung. Lihat gambar biar nggak hilang apanya, keyakinannya, biar memang betul-betul yakin kalau sudah lihat gambar ya. Ini saya masih mau melihat cara gulungnya, cara lompatannya seperti apa. Nanti saya gambarkan untuk teman-teman. Mudah-mudahan gambaran saya ini bisa ngebantu yang ada di isian dalam motor yang saya tunjukkan tadi ya. Itu runningnya tuh, yang masih warna kuning tuh runningnya ya. Kalau startingnya sudah gosong 44. Ini running pakai lompat 4 dan 6. Starting pakai lompat 4 dan 6 ya. Maksud saya lompat 4 dan 6 tuh mungkin teman-teman di video saya selanjutnya cara baca saya itu, kalau lompat 4 itu kosong di dalam tuh ada 2 paretan ya. Itu saya membacanya itu lompat 4. Jadi dari 1 ke 4. Di dalam kosong 2 paret. Jadi dari 4 biasanya langsung ke lompatan genap. Jadi 4 ke 6. Jadi kalau dapatnya lompatan ganjil 3, pasti kedepannya 5. Ya udah tinggal ngitung aja ganjilannya. 3, 5, 7, 9, 11. Kalau dapat lompatan 4 dari lompatan 4, 6, 8, 10, 12 gitulah. Jadi itu udah saya gambar runningnya, startingnya juga sudah saya gambar. Nanti saya tunjukkan lah awal mulanya U1 U2 ya. Ini untuk running ya, untuk running. Nah itu yang saya tunjuk itu di lompatan 4 ya, awal masuk, dan itu lompatan 6 ya untuk running. Nah itu awal masuk U1 ya. Nah itu saya arahkan
Cara gulungnya masuk ke lompatan 4, keluar ke lompatan 6, lompatan 6 masuk ke lompatan 4 lagi ke kutub nomor 3, baru keluar lompat 6, masuk ke kutub yang terakhir ya, lompatan 4, terus keluar ke lompatan 6. Nah itu untuk running. Itu untuk kalau nggak salah U1 U2 nya ya. Nah itu U2 yang atas, yang bawah U1. Karena saya lihat ujungnya itu naik ke atas terminal atas, itu menunjukkan di kaki terminal atas tuh ya, U2 pertama masuk, terakhir keluar U1. Ini yang kipas yang tadi memotong kerjaan saya ya, datangnya sudah mulai jam 3, jadi itu saya kerjakan lah, nanti langsung saya belanjakan. Ini saya gambar tadi ya runningnya, saya ulangin. Lompat 4 masuk, keluar ke lompat 6. Nah itu yang saya tunjuk, lompat 6 dari awal masuk 4 terus ke lompat 6. Jadi satu kutub itu ada 2 lompatan ya, lompat 4 sama lompat 6. Begitu juga dengan startingnya, begitu juga ya, lompat 4 dan lompat 6 ya, sama. Itu starting lompat 4 sama lompat 6. Awal mula itu ya, kita dari J1 apa J2 itu. Nah itu lompat 4, lompat 6. Satu kutubnya terdiri dari 2 lompatan. Tuh masuk, keluar, dari keluaran lompat 6 masuk ke lompat 4, keluar lagi ke lompat 6 ke kutub 2, dari kutub 2 masuk ke kutub 3, dari lompat 6 ujungnya masuk ke lompatan 4, keluaran ke lompatan 6, masuk ke kutub terakhir ya, ke 4, lompat 4, keluar lompat 6. Nah itu ke J2 ya. Jadi dia tergabung di bagian atas di terminal ya, papan terminal atas ya. Jadi saya lihat terhubungnya di J1 J2 untuk starting. Jadi keluar kabelnya ada 4 ya motorannya ya. Keluar kabel ada 4 motorannya, terus ditambah 2 kabel untuk platina ya. Jadi keluaran kabel dari dalam itu ada 6 kabel, 4 dari untuk sepulan, yang 2 untuk platina. Jadi yang 2 lompatan running awal sama ujung, dan yang 2 lompatan starting awal dan ujung, baru tambah 2 untuk platinanya ya. Tuh kapasitor yang pecah. Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah mengetahui gambaran saya ya di motoran merek Topper ini ya. Untuk kapasitor 15 mikro sama berapa ya, paling tinggi 77 ya, 77 mikro 250 volt, dari angka 66 ke 77 kalau nggak salah kapasitor yang satunya. Nah itu di nameplate-nya ada. Inilah pergantian bushing kipas angin tadi ya. Sebelum video ini saya gantiin kipas angin yang sudah siap, janjinya jam 5 mau diambil, jadi saya gaskan terus. Nah ini untuk gambaran-gambaran foto yang saya abadikan untuk yang punya barang. Terima kasih.